Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menjelaskan hasil pemeriksaan saya terhadap skripsi yang telah kamu kerjakan ini. Setelah saya memeriksa, ada beberapa hal yang perlu diperbaiki. Pertama, kita lihat di sini ya, di maksim kebijaksanaan. Jadi kamu awali dulu dengan kalimat ini ya. Maksim kebijaksanaan adalah. Jadi buat pengertiannya dulu apa. Baru kemudian kamu tulis kalimat berdasarkan pengertian tersebut. Maksim kebijaksanaan dapat dilihat pada data berikut. Ya, jadi silakan dibuat pengertiannya dulu. Sesudah dibuat pengertian, baru buat kalimat ini ya. Ini kalimat yang sudah saya buat ini. Baik, kemudian ini berlaku untuk yang lain ya. Misalnya, setelah maksim kebijaksanaan ada maksim pemufakatan. Kamu buat juga maksim pemufakatan adalah. Cuma ini herannya saya, mengapa ini maksim kebijaksanaan lagi? Padahal ini adalah maksim pemufakatan, tapi yang kamu buat di sini maksim kebijaksanaan. Ya. Jadi ini lagi. Ini ya. Nah, ini maksimnya adalah maksim kesimpatisan. Mengapa tiba-tiba masuk maksim kebijaksanaan? Ini berarti copy paste. Jadi kalaupun di copy paste, perhatikanlah, jangan seperti ini kejadiannya. Jadi untuk maksim pemufakatan, kemudian maksim kesimpatisan, itu kamu buat polanya seperti yang saya jelaskan di atas tadi, yang ini ya. Nah, ini. Buat pengertiannya dulu, baru buat kalimat berdasarkan pengertian tersebut, maksim kebijaksanaan dapat dilihat pada data berikut. Kemudian di bawah data ini ya, kamu buat informasi indeksial. Ya, di bawah data ini kamu buat informasi indeksial. Dan ini berlaku untuk semua data. Misalnya ini berarti di bawah data ini kamu buat informasi indeksial di sini dia di bawahnya. Ini juga begitu, sama di bawah ini. Ya. Buat informasi indeksial. Kemudian ini ada kamu buat para peserta pertuturan. Jadi kalau kita lihat dari kalimat ini, data di atas digolongkan ke dalam maksim kebijaksanaan. Ini salah ketik ya, tolong diperbaiki. Karena para peserta pertuturan berusaha mengurangi keuntungan dirinya sendiri dan memaksimalkan pihak lain dalam kegiatan pertuturan. Tapi kalau kita perhatikan di sini, di data ini, bukankah peneliti ini saja yang mengurangi keuntungan untuk dirinya sendiri? Tapi kalau di sini kamu menyebut para peserta pertuturan mengurangi keuntungan untuk dirinya sendiri. Tidak, yang mendapatkan untung ini kan dia ini. Sedangkan dia ini kan rugi dia sebenarnya, karena sedangkan si peneliti ini dia mengurangi keuntungan untuk dirinya sendiri dengan cara menolong orang lain. Nah, itu ya. Jadi ini tidak tepat frase ini ya. Nah, coba dikaji kembali ini data ini. Berikutnya bisa ganti dengan dapat.
Nah, diganti kata bisa dengan dapat. Lalu selanjutnya ini diikuti oleh koma. Di sini nanti saya mungkin hanya menandai satu saja. Hanya saya tandai satu. Tidak mungkin saya tandai semua. Nah, kamu cek lagi yang lain, ya. Periksa lagi yang lain. Mana saja yang keliru. Begitu ya. Kemudian direktif. Ini tidak lengkap ini. Kesantunan tersebut juga direktif. Buat istilah yang lengkap terkait direktif ini. Apa istilah lengkapnya? Jangan kata direktif saja. Ya. Cek lagi di bagian-bagian yang lainnya dan diperbaiki. Walaupun saya hanya menandainya satu di sini, tapi di bawahnya ini kamu periksa kembali. Kemudian respon ini buka KBBI ya, bukan, ini tidak baku penulisan respon seperti ini. Selanjutnya perhatikan kerapian ya, diperhatikan kerapian. Maksud saya kerapian begini. Antara paragraf ini dan paragraf dan subjudul itu sebaiknya dia kita spasikan. Ya, begitu. Begitu juga di sini. Ini kan spasinya jauh sekali nih. Nah, naikkan spasinya. Begitu ya. Jadi utamakan seperti itu. Misalnya kita lihat lagi yang lain. Kita lihat ini tidak rapi ya, pengetikannya ini tidak rapi. Jadi usahakan rapi lah. Nah, ini kan subjudul dengan paragraf di atas. Ya, buat spasi ya begini. Kemudian mana lagi? Nah, kalau misalnya ada yang tertinggal di sini hanya satu, misalnya seperti ini, turunkan saja dia ke bawah. Kan aneh kalau seandainya hanya satu di sini ya, tersisa. Jadi turunkan saja dia itu ke bawah, begini. Jadi lebih rapi. Nah, ini lagi, ya. Nah, ini. Kemudian, nah ini juga kita spasikan, ya, spasi, ya. Kemudian, nah ini kan jelek nampaknya ini ya. Kalau seperti ini kan ini hanya judul saja kan. Turunkan saja dia ke bawah, ya. Jadi lebih rapi dia, terlihat lebih rapi, ya. Nah, ini kan jauh sekali seperti ini kan spasinya, ya. Jadi perhatikan hal-hal yang seperti itu, walaupun itu hal yang kecil, tetapi itu mempengaruhi orang lain juga untuk membaca, ya. Artinya dia mau membaca atau tidak punya kita. Jadi salah satu kunci menariknya tulisan kita itu bukan hanya dari segi substansi tulisan itu, tapi juga kerapian dalam menulis itu juga berpengaruh. Ya, maka perhatikan kerapian di dalam menulis. Begitu ya. Kemudian nah, ini lagi tadi sudah saya jelaskan ya, di bawah ini tidak benar penulisan seperti ini. Coba cek lagi PUEB ya. Bagaimana yang benar penulisan di bawah ini. Nah, kemudian ini ada satu paragrafnya ini, satu paragraf yang saya blok ini. Ini divariasikan lah. Saya melihat paragraf ini mirip-mirip dengan paragraf di bawah. Misalnya ya, kita lihat ya. Mana dia? Ya ini, mirip kan? Mirip nih. Tuturan di atas digolongkan ke dalam. Kemudian kita lihat lagi. Jadi variasikan kalimatnya. Jangan seperti itu ya. Kalau misalnya kalimat di atas kita buat dalam bentuk kalimat aktif, sesekali buat dalam bentuk kalimat pasif. Atau gunakan kata-kata yang lain. Jadi jangan monoton, jangan copy paste kalimatnya.
Ya, tolong divariasikan ya. Kalimat pada deskripsi data harap divariasikan, jangan di copy paste. Kemudian selanjutnya tadi sudah saya jelaskan direktif. Ini tadi penggunaan kata direktif juga sudah saya jelaskan di atas tadi. Berikutnya respon juga sudah saya jelaskan, tolong diperbaiki. Nah, kemudian ini komanya tolong dibuang ya. Pada dialog di atas ada koma ini, tolong dibuang. Kemudian direktif ini ada 2 kali. Lalu ini saya tandai merah. Ini sudah saya jelaskan yang di atas tadi. Ini lagi selanjutnya direktif respon direktif. Nah, ini lagi maksim kebijaksanaan, padahal di ini maksim kesimpatisan. Kemudian ini turaran, ya, turaran banyak sekali salah ketik. Nah lagi ini ya selanjutnya direktif respon. Nah, maka lagi tidak boleh maka itu dipakai di tengah-tengah kalimat. Tidak boleh. Dia itu hanya boleh digunakan di awal kalimat. Maka dari itu ya. Nah, jadi kamu perbaikilah. Kemudian ini kalimat ini rancu nih. Tuturan itu disampaikan kepada mitra tutur di atas. Dapat dilihat dengan jelas bahwa ia berusaha menanggapi simpatinya terhadap penutur. Ini rancu kalimat ini ya. Kalimat ini mulai dari tuturan sampai dengan penutur yang saya blok ini. Ini rancu. Lalu tambah lagi data untuk ketiga maksim di atas. Perkaya penggunaan kalimat agar tidak monoton kalimatnya. Maksudnya variasikan kalimatnya. Jangan copy paste di copy paste ya. Kemudian ini juga salah tadi sudah saya jelaskan. Ini jelaskan lagi ya. Ini penjelasannya sangat sedikit. Jelaskan lagi. Kamu pikirkan lagi apa yang perlu dijelaskan di sini terkait penelitian kamu. Jangan hanya satu kalimat seperti ini. Kemudian ini salah ya, penulisan ke mana seperti ini salah. Coba kamu cek lagi PUEB bagaimana yang benarnya. Kemudian diperintahkan ini tambahkan oleh setelahnya. Lalu ini lagi salah ketik. Ya. Ini lagi permintaan. Ya. Ahlul ini tidak perlu huruf awal kapital. Ya. Cukup kecil saja. Tidak perlu huruf awal kapital. Ini lagi. Ini kan tidak rapi ini. Ya, turunkan dia ke bawah supaya terlihat rapi. Ya. Kemudian nah lagi terlihat. Nah ini kan tidak rapi nih ya. Nah, tolong dirapikan. Ya, ini lagi ya. Nah, ini nggak rapi juga ini. Tolong dirapikan juga. Nah, ini ya. Nah, lagi. Nah ini lagi ya. Ini juga tidak rapi. Dirapikan. Intinya dirapikan lah ya. Ini ya. Nah, ini banyak sekali yang tidak rapi. Kemudian kalimat itu ditambah lagi ya, penjelasannya, deskripsinya itu ditambah lagi. Ya, di pembahasan ini tambahkan lagi pada remaja apa. Ini kan kamu hanya menyebut relevansi penelitian tindak tutur direktif pada remaja. Ya, remaja apa ini? Intinya semuanya kembali ke rumusan masalah yang telah kamu kerjakan. Ini salah ketik. Kemudian ini kamu jelaskan lagi mengapa hanya 3 maksim. Kamu jelaskan mengapa hanya 3 maksim. Ya. Kemudian ya ini salah ya. Coba kamu cek apa yang salah. Ini lagi ya. Kemudian ini lagi ya. 4, 2, 3.
Tindak tutur direktif pada remaja di desa Blang lalu Mame. Jenis kesantunan berbahasa dalam tindak tutur direktif pada remaja desa Blang lalu Mame. Jadi kamu buat ini dia ya, kalimatnya ini. Jenis kesantunan berbahasa dalam tindak tutur direktif pada remaja desa Blang lalu Mame. Jadi bukan ini ya judulnya, melainkan ini yang sudah saya buat ini. Kita sesuaikan dengan rumusan masalah. Nah, ini lagi ya, salah ketik. Ini lagi, banyak sekali ya, cukup banyak ini. Kamu periksa lagi lah ya. Coba dicek lagi mana yang salah-salah ini. Dihendaki, langsung, mengekspresikan, ini salah. Keinginannya, menasehati, ini juga salah ini, menasehati, memperingatkan, turur, menasehati. Wah, banyak sekali ya kesalahannya. Kemudian tindak tutur direktif yang dominan pada remaja di desa Blang Nalung Mame. Ini salah ketik, kamu tambahkan lagi ya. Jelaskan bagaimana cara menentukan dominan. Kemudian standar penentuannya apa. Jadi kamu menyebut yang dominan itu tindak tutur direktif pertanyaan. Itu yang paling dominan. Bagaimana cara kamu menentukan? Sehingga kamu mengatakan di sini yang dominan adalah tindak tutur direktif. Kamu jelaskan bagaimana caranya. Kemudian kamu juga bandingkan dengan hasil penelitian orang lain. Ya, yang mana? Kajian terdahulu yang kamu rujuk. Jadi dibandingkan ya, Nah, jadi perbandingannya boleh kesamaan, boleh terkait dengan kesamaan hasil penelitian atau perbedaan, boleh apa ya. Jadi simpulannya adalah banyak sekali salah ketik, sangat banyak. Di bab 2 itu, di bab 2, bab 1, bab 2 itu juga banyak sekali yang salah ketik. Nah, itu ya, di bab 1, bab 2 itu banyak sekali yang memang salah ya. Ketikannya itu banyak sekali yang salah. Jadi nanti tolonglah diperbaiki ya. Misalnya ini ya, kesimpatian, menelitian, kemudian nah ini ya, kerjasama, ini harusnya spasi, masyarakat. Nah ini di bab 2 ini, masyarakat. Ya ini lagi ya, gunakan koma setelah kata tetapi. Ini kalau ada akan tetapi gunakan koma setelahnya. Ini salah ketik banyak sekali ya, tolong kamu cek kembali semuanya. Jangan seperti ini, kacau ya. Salah ketik seperti ini mengganggu ketika kita membaca. Ini tidak satun. Jadi seperti itu ya. Tolong diperiksa kembali semuanya secara detail.
Saya rasa cukup sekian dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.